نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa mengais dan menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan yang tentunya tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Kenikmatan yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita menjaga akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan menumbuh kembangkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita, khususnya nikmatul ittiba', nikmatnya ittiba' adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada segelintir manusia, dan masih banyak di luar sana orang-orang yang mereka tidak sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita diingatkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meneladani kepada jejak, untuk kita mengais, menapaki jejak para salaful ummah, khususnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang dengan menapaki jejak mereka, dengan mengikuti langkah-langkah mereka, tentunya harapan dan cinta kita dan cita-cita kita untuk benar-benar menjadi athariyin, orang-orang yang mengikuti athar para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, dan orang-orang yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Tentunya ini yang kita inginkan, dan kita berharap untuk mendapatkan cita-cita mulia ini. Walladzina tabauhum biihsan. Nama kita disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai qiyamis sa'ah dalam manqabah yang mulia, dalam maqam yang terpuji. Walladzina tabauhum biihsan, yang mereka ini radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita cermati satu ayat yang mulia ini.
yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai mengatakan, saya tidak pernah berharap untuk mendapatkan mansib, mendapatkan kedudukan seperti kedudukan pada hari itu di saat perang Khaybar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'utiyanna rayah, pasti aku akan berikan bendera ini esok hari kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini satu predikat, satu prestis yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala telah diperoleh lebih dahulu oleh mereka para sahabat. Sabiqun al-awwalun, yang kita berusaha untuk mengais, menapaki jejak mereka. Dan ini adalah manhaj, ini adalah prinsip, dan ini adalah yang harus tertanam dalam hati kita, dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini, khususnya dalam kita beragama, dalam kita berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin, dan dalam semua hal, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan juga dalam berakhlak. Maka mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an adalah contoh teladan yang indah, contoh teladan yang baik dalam semua kehidupan kita, untuk mengambil dari jejak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dalam ayatnya, memuji kepada mereka para sahabat, yang tentunya ayat-ayat itu disebutkan bukan sekedar sebagai cerita, bukan sekedar sebagai berita, bukan pula sekedar sebagai kisah pengantar tidur, mengantarkan tidur kita, cerita yang dengan cerita-cerita yang indah, namun di dalamnya adalah penuh dengan ibrah dan pelajaran. Bahkan di dalamnya ada perintah dan keharusan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka, dan untuk kita mengais kenapa mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan. Mereka persatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan atas kalian. Khitab ini kepada orang-orang Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj. Di saat kalian dahulu bermusuhan, di saat kalian dahulu tidak akur, selalu berperang, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian dengan iman, dengan ittiba, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mendapatkan kenikmatan ini dengan sunnah, dengan iman, dengan ittiba kita, seperti yang telah didapatkan oleh mereka orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an? Kalau ternyata belum, berarti masih ada sesuatu yang tidak beres, ada khalal, ada sesuatu yang kurang dalam kita memahami dan mempraktikkan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ayat ini juga jelas khitabnya kepada mereka para sahabat, orang-orang yang mendapatkan predikat khairiyatul ummah, mendapatkan predikat khairul ummah.
terbaik dari umat ini. Dengan 3 dasar yang mereka tegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan balas dendam, bukan tendensi yang lain, bukan pula karena kepentingan-kepentingan yang lain, atau bukan pula karena kekuasaan, sedang berkuasa kemudian tidak. Tapi semuanya dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan koreksi bagi kita. Karena dengan inilah yang akan menjadikan keberkahan dalam perjalanan kita beragama, yang akan menjadikan keberkahan dalam kita berdakwah, menyebarkan ilmu dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, manakala dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar polose-polose duniawiya semata. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dengan jelas. Kemudian di ayat yang lain di akhir surat Al-Fatihah Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jelas ayat ini, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya mereka adalah para sahabat. Sifat-sifat mereka asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Maka ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ruhama'u bainahum, satu sifat yang diteladani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meneladani mereka. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Apalagi orang-orang yang berusaha menapaki jejak sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang hal ini adalah merupakan ra'sul mal, merupakan modal pokok kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan sunnah, dengan ittiba', setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas manhaj, di atas akidah yang sahihah ini, maka ini ruhama'u bainahum. Jangan biarkan kemudian terkotak-kotak. Jangan biarkan terpecah belah. Jangan biarkan terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Dan ini kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Itu sifat mereka dan sifat orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang dari sepeninggal mereka, orang-orang yang datang dari sesudah mereka, dan kita tentunya termasuk kalau kita ingin masuk. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang datang dari sepeninggal para sahabat ini senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini hendaknya yang senantiasa kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang pertama mengampuni dosa-dosa kita. Kita lebih dahulu memperhatikan kepada diri kita, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Yang tentunya tidak pernah bisa luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Wa
li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, demikian pula orang-orang mendahului kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, kebencian. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ghil inilah orang tidak suka boleh saja tidak suka. Tapi kalau ghil sudah masuk dalam hati kita, nasallallahu salaman afiyah. Ini yang terjadi. Dan ini barangkali yang kemudian menjadikan kaum muslimin atau bahkan ahli sunnah, orang-orang yang berusaha menapaki jejak mereka para sahabat, terjadilah apa yang terjadi. Apa yang dikhawatirkan dari jaring-jaring syaitan yang masuk di tengah-tengah mereka ini, yang kemudian ghil masuk dalam hatinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nasallallahu as-salamah al-afiyah. Sementara kita lihat para sahabat ruhama'u bainahum, tidak ada kebencian di antara mereka. Ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, keteladanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari gambaran demikian jelas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan warning, memberikan ancaman manakala kita tidak mengikuti jejak mereka para sahabat. Itu merupakan jalan hidup yang harus kita tempuh. Kalau masih kita mau mengadopsi yang lainnya, kalau masih kita mencari-cari yang lainnya, nasallallahu salaman afiyah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala siap menghadang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyempal, memisahkan diri dari Rasul alaihi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk itu kepada mereka, setelah jelas sunnah-sunnah itu kepada mereka, setelah jelas ketentuan-ketentuan agama sampai kepada kita. Demikian gamblang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masih mencari-cari yang lain. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin. Al-mu'minin di sini adalah sahabat, masih mencari jalannya bukan jalannya para sahabat, mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ancaman Allah Subhanahu wa taala siap menghadang kepada kita. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Terus berpaling. Kalau mau nyembah akan semakin jauh dari jalan kebenaran. Nuwallihi ma tawalla, kemana mau berpaling, terus dibiarkan diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang akhirnya akan, kata Allah, kami lemparkan dia ke dalam jahannam, dan ini seburuk-buruk tempat kembali. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Maka ini kalau kemudian kita tidak ittiba', tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, maka api neraka yang ada di hadapan kita, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini satu hal yang mesti kita perhatikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menghasung kepada kita, memberikan semangat kepada kita, dan memerintahkan kepada kita, bahkan sampai memberikan warning, memberikan ancaman manakala kita menyelisihi jalan-jalan mereka ini. Maka dari itu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini dan yang semisalnya sangatlah banyak
yang tentunya mengharuskan bagi kita untuk senantiasa mengkaji dan mengkaji bagaimana keteladanan mereka para sahabat, baik dalam masalah akidah yang kalian pelajari sekarang ini, demikian pula dalam ibadah, kemudian dalam muamalah dan akhlak serta perilaku mereka. Kita lihat bagaimana kokohnya mereka para sahabat dengan akidahnya, sampai menghujam kuat dalam hati mereka, tertanam kokoh, tidak bergeming dengan berbagai intimidasi dan berbagai ancaman. Dan bahkan kekuatan akidah inilah yang membawa mereka bisa menguasai dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, bisa menaklukkan Kisra Kaisar dengan iman, dengan penuh gagah berani. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kisah-kisah keteladanan itu banyak sekali yang penting untuk kita mengkaji, agar kita bisa menimbang, agar kita bisa membandingkan antara kita dengan mereka, supaya kita tidak takabur, supaya kita lebih tawadhu, dan supaya kita lebih tahu diri bahwa apa yang kita lakukan belum seberapa manakala kita melihat dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka keharusan bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Siapa di antara kalian mau mengambil teladan, mau mengambil qudwah, maka teladanilah orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak bisa aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak bisa selamat dari fitnah, dari ujian. Belum lulus. Mereka para sahabat sudah lulus. Mereka para sahabat mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabu Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhihi al-ummati quluban. Manusia-manusia yang paling baik hatinya. Manusia-manusia yang paling santun hatinya, paling lembut. Dan banyak riwayat yang harus kita kaji dari kelembutan hati mereka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada mereka dalam Al-Quran. Kisah orang-orang Ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan diri mereka sendiri, mendahulukan yang lain, meskipun mereka sendiri adalah butuh. Ini dalam bermuamalah, hatinya lembut, raqiq. Wa amaquha ilman, dan ilmu mereka yang paling dalam dan sangat dalam. Wa aqalluha takallufan, dan sedikit mereka yang takalluf, dibuat-buat, mengada-ada, memberat-beratkan diri. Tidak pernah itu terjadi pada mereka. Apa adanya,
Orang Jawa bilang prasojo, ya. Ini mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kepada mereka, jatuh pilihannya kepada mereka untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wassalam dan menegakkan agamanya. Dan mereka adalah yang menyampaikan kepada kita dari agama ini. Kalaulah bukan pertolongan mereka, kalaulah bukan jasa-jasa mereka para sahabat, tidak mungkin kita kenal Islam. Tidak mungkin kita mengerti apa itu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kenal kita dengan akidah, tidak kenal kita dengan Islam kalau bukan dengan perantaraan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Karena itu beliau mengatakan fa'rifu lahum haqqahum, kenalilah akan hak mereka dan berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang ada di atas jalan yang benar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum waqul bima qalu wa kafu amma kafu anhum wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yasi'uka ma wasa'ahum. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum, bersikaplah, berdirilah di mana mereka kaum itu telah berdiri. Bagaimana mereka itu bersikap? Berkatalah seperti apa yang telah mereka katakan, dan cukupkanlah dengan apa yang itu telah dicukupkan oleh mereka. Wasruk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan pendahulumu yang saleh, maka jalan itu akan meluaskan kepadamu sebagaimana jalan itu telah meluaskan kepada mereka. Ini benar. Jalan inilah yang telah meluaskan mereka para sahabat yang tadinya tinggal di Badui, orang Udik, ya, dan tidak pernah kenal kecuali hanya dengan gembalaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan iman, dengan sunnah, dengan itibanya kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dunia, bisa membuka dunia dan bisa membuka hati-hati manusia yang buta. Dakwah menyebar di seantero dunia. Jalan itu telah meluaskan kepada mereka, dan ini tidak menutup kemungkinan atau bahkan merupakan sesuatu yang pasti manakala kita mengikuti wasiat-wasiat para ulama ini, untuk kita sabar, untuk kita senantiasa jangan sampai lupa dengan jalan yang harus kita tempuh, dengan koridor yang sudah digariskan ini, sudah ada batas-batasannya. Maka insyaallah ta'ala kita akan menemukan jalan yang luas. Dakwah insyaallah ta'ala akan berkembang. Dakwah insyaallah ta'ala akan semakin melebar manakala kita menempuh jalan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Sebagaimana jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan lebih terbuka lebar. Jalan menuju nikmatnya Allah, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin terbuka dengan lebar. Sebagaimana hal itu telah didapatkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat-wasiat para ulama kepada kita. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita dengan apa yang juga beliau menukil dari ulama sebelumnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti itu mereka selalu mengambil faedah dari para ulama, selalu menyandarkan kepada yang sebelumnya. Di mana Imam Syafi'i
Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa ma ahsanu ma qala Syafi'i rahimahullahu taala." Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini ketika menyebutkan tentang para sahabat ini. Hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadl. Mereka itu ada di atas kita. Dalam ilmunya, dalam akalnya, pada agamanya, demikian pula pada keutamaannya. Jelas mereka. Mereka di atas kita. Mereka jauh di atas kita dalam masalah ilmu. Mereka lebih ngerti tentang perkara agama ini dari orang-orang yang datang berikutnya. Mereka lebih ngerti dengan Al-Quran. Mereka lebih ngerti dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini masyarakat yang sangat indah dan sangat mulia dari masyarakat yang berilmu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bandingkan dengan masyarakat kita sekarang ini jauh sekali. Sampai di masa Nabi alaihi salatu wasallam, masyarakat sahabat ini orang-orang yang hanya bergelut dengan kambing-kambingnya, namun mereka punya dasar akidah yang kuat. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, ngerti siapa Rabbnya, ngerti siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang jariyah, seorang budak perempuan yang hanya bergelut dengan kambing-kambingnya, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Allahu fis sama, bisa menjawab dengan baik. Dibandingkan masyarakat dan yang boleh bilang yang sosialnya paling belakang. Namun secerdas itu mereka. Bagaimana kemudian yang berikutnya? Dan lebih lagi bagaimana dari para ulamanya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kalau para wanita yang terbelakang saja seperti itu, bandingkan dengan masyarakat kita sekarang ini yang notabene-nya tingkat akademisnya tinggi dan mereka berbangga diri dengan tingkat akademisnya itu. Namun mereka tidak kenal dengan Allah, banyak tidak mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya di mana Allah, masih banyak orang di luar sana ketika ditanya di mana Allah, jawabannya macam-macam. Allah di mana-mana katanya. Allah di hati orang yang saleh. Allah di la haula wala quwata illa billah. Dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin mereka sayang kepada Allah dan tidak kenal? Bagaimana mungkin mereka bisa sayang kepada Allah? Sebagaimana patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka ini pentingnya bagi kita semuanya untuk belajar akidah tauhid, agar kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang menjadikan kita senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita ada khauf, ada rasa takut, ada khasyah, bukan kepada ancaman-ancaman manusia. Lebih dari itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Mereka orang yang lebih ngerti, lebih dalam ilmunya. Mereka jauh di atas kita. Dan ini yang mengatakan siapa? Imam, seorang imam min a'immatil muslimin, mengatakan seperti itu kepada para sahabat. Nah, bagaimana kita? Maka aina nahnu min haula'i as-salaf? Mana kedudukan kita dengan mereka para sahabat dari sisi ilmu? Ini yang pertama. Kemudian akalnya juga. Mereka di atas kita dalam akalnya. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang pintar. Mereka orang-orang yang benar-benar mengenal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mengenal agama ini dengan benar, dengan baik. Mereka memahami khitab syara',
apa yang diinginkan oleh syariat mereka paham. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita teladani. Ini yang harus benar-benar kita mengerti supaya kita tidak keblinger dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari sedikit ilmunya kepada kita. Hanya baru sedikit sekali yang ada pada kita. Sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang menjadikan orang itu keblinger. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang hendaknya semakin kita mengenal kepada Allah, semakin kita mengerti, semakin menjadikan kita itu tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Lebih lagi dalam masalah agama, mereka para sahabat jauh. Mereka para sahabat orang-orang yang rajin dalam belajar. Dengan kesibukan yang ada pada mereka, selalu mereka belajar. Mencari tahu, mencari ilmu, tanya dulu perkaranya kalau belum mengerti. Bukan berbuat dulu baru tanya. Ya. Mau berbuat, tanya dulu, boleh enggak? Seperti itu yang diteladani oleh para sahabat. Dan kalau terjadi seperti itu, maka Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada mereka. Kisahnya hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tas'alu idza lam ta'lamu?" Tidakkah kalian bertanya kalau tidak tahu? Tanya dulu. Setelah kejadian seorang yang terluka kepalanya, kemudian kena junub, minta fatwa, bertanya kepada para sahabat, mengatakan tidak ada rukhsah. Akhirnya mandi dan mati. Dan Rasulullah SAW menghardiknya dengan keras. Alam tas'alu idza lam ta'lam? Tidakkah kalian bertanya kalau tidak tahu? Innama shifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Dan ini menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya adalah belajar. Ketidaktahuan adalah penyakit. Obatnya, terapinya adalah bertanya dan belajar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini para sahabat, mereka selalu was-was dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu untuk kemudian bertanya. Dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri misalkan, radhiyallahu ta'ala, ketika mendapatkan kambing-kambing dari kepala suku yang diruqyahnya itu, mereka berhenti dulu. Kita tanyakan dulu kepada Rasulullah, boleh tidak seperti ini? Boleh tidak kita makan dari hasil upah ini, dari meruqyah ini? Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika datang seorang nenek menuntut dan meminta warisannya, meminta hak warisnya, beliau mengatakan, ma wajadna laki nasiban fi kitabillah. Kami tidak mendapati bagimu ini ada jatah dalam Al-Quran. Memang seperti itu. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang warisnya nenek. Namun saya tanya dulu kepada para sahabat yang lain, barangkali ada yang tahu. Kemudian para sahabat memberikan kesaksian kalau Rasulullah memberikan 1/6 dari harta warisan untuk si nenek ini. Ini kita lihat para sahabat. Dan seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang tentunya selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Ini saja banyak perkara yang luput, banyak perkara yang tidak tahu. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para sahabat ini orang-orang dalam agamanya. Belum lagi kisah dari para wanitanya, para sahabiah yang mereka sangat luar biasa. Kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, sebagai seorang wanita dengan rasa malunya dan dengan iffahnya ini
Namun seperti itu tidak menghalangi untuk bertanya. Dalam perkara-perkara yang mungkin orang menganggapnya tabu, ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah dengan penuh adab. Dan ini teladan bagi para akhwat, para ummahat. Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan al-haq, dengan yang namanya kebenaran. Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza hiya ihtalamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi tatkala dia ihtilam? Ini kita lihat, bertanya perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan agamanya. Ini. Selalu belajar bertanya. Zainab Imra'atu bin Mas'ud juga seperti itu, datang kepada Rasulullah bertanya. Ini. Diskusi dengan suaminya ketika mau memberikan infak sedekahnya. Ini kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aku dan anak-anakmu itu lebih berhak dengan sedekah itu dari yang lain. Itu mengatakan kepada istrinya. Baik, kalau begitu coba tanyakan pada Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, pergi sendiri saja sana, tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya istrinya datang kepada Rasulullah menanyakan hal itu dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku mengatakan bahwa dia dan anaknya itu lebih berhak dengan sedekah ini daripada yang lain. Si istri mau bersedekah ini, sementara suaminya fakir. Ini Rasulullah mengatakan, sedekah Ibnu Mas'ud, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini. Suamimu dan anakmu itu lebih berhak dengan sedekahmu itu dari yang lain. Ini kita lihat, bolehnya seorang istri memberikan sedekahnya kepada suaminya kalau suaminya itu kekurangan. Tapi tidak kemudian kalau orang sekarang ini sudah suaminya karena yang si istri lebih kaya, maka sudah tamu pimpinan dipindah ya, dikudeta. Sekarang saya jadi kawamnya. Nah, ini dengan alasan emansipasi wanita, dengan alasan persamaan gender katanya. Ini orang-orang keblinger yang sekarang. Kita lihat bagaimana para sahabiah, meskipun mereka lebih kaya, lebih kecukupan dari suaminya, tidak kemudian kemaki kepada suaminya, tidak kemudian mencela atau menghinakan kepada suaminya. Dan kisah seperti itu sangat banyak. Banyak dari para sahabiah yang lebih kaya dari suaminya. Kisahnya Hawlah binti Tha'labah misalkan. Apalagi ini lebih parah lagi. Ya. Suaminya sudah tua, ya, mendihar istrinya. Sudah didihar, ya, kena kafarat. Puasa 2 bulan gak mampu, memerdekakan budak gak mampu, memberi makan 60 orang miskin, apalagi juga gak mampu. Ini mendihar kepada istrinya, didihar. Ya, akhirnya kemudian istrinya juga yang membayar dendanya ini. Istri yang baik ini kita lihat, meskipun didihar. Dan ini contoh teladan yang sangat indah dari mereka para sahabat, para sahabiah. Ini meskipun didihar oleh suaminya, istrinya ini mengentaskan jerat syariat yang menimpa kepada suaminya. Ini orang-orang cerdas, orang-orang yang ngerti perkara agama. Seperti itu, tidak kemudian kemaki. Sekarang urusan orang sekarang mungkin rasa ya. Dia akan mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Namun kita lihat jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mereka para sahabat, hatinya lembut. Ya. Keteladanan yang harus senantiasa ada pada kita. Lebih lagi keutamaan, jelas. Sohbahnya mereka bersahabat dengan Nabi sudah cukup sebagai satu keutamaan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencela kepada sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mitla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kama qala alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali mencela kepada sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan 1 gunung Uhud emas, kira-kira ada enggak?
Kira-kira ada nggak orang di dunia ini yang berinfak dengan satu gunung Uhud emas? Namanya gunung Uhud, ya, jaraknya kurang lebih 3 kilo, ya. Kurang lebih 3 kilo jarak panjangnya, ya. Belum kelilingnya nih, panjangnya tok nih. Satu gunung Uhud emas. Seandainya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyamai infak mereka yang hanya setengah mud, 1 mud atau setengahnya. Ya. Fadl. Ini. Kelebihan mereka. Infak yang hanya 1 mud ini genggaman tangan. Ya, orang dewasa. Separohnya paling-paling berapa sih? Ini. Maka ini jamaah mendakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kalau mereka berinfak puluhan kambing-kambingnya, puluhan onta-ontanya dan 1 mud saja ini. Ini lebih baik dari 1 gunung Uhud emas. Fadl. Sesuatu yang tidak mungkin untuk terkejar, ya. Tidak mungkin ini. Hanya kita bisa menapaki bagaimana mengikuti jejak mereka. Upaya dengan memohon pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengikuti jejak mereka. Dikumpulkan dengan mereka, dipertemukan dengan mereka dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermodalkan akidah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita, mari untuk kita terhasung menapaki jejak mereka. Untuk benar-benar kita berusaha, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulnya, dan kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini mudah-mudahan akan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Manakala kita mencintai para sahabat, insyaallah ta'ala Allah akan mempertemukan kita, mengumpulkan kita bersama mereka. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan atas mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, para siddiqin, Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, Umar, Utsman dan Ali, was-shalihin, baqiyatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kita mengharapkan agar kita dimudahkan untuk menempuh jalan mereka. Mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan pada saya pribadi dan pada ikhwah semuanya untuk benar-benar lebih terhasung dan memiliki semangat untuk meneladani kepada jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jangan lihat kepada manusia, jangan lihat kepada orang, karena orang boleh jadi saat ini bisa berkata benar, esok harinya mungkin bisa berubah, karena hati manusia dia di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hatinya. Maka seperti wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala untuk benar-benar kita meneladani generasi pertama dari umat ini yang jelas mereka telah lulus dari ujian, mereka telah mendapatkan predikat yang terbaik dan prestis yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita lebih dahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita bisa meneladani mereka para sahabat, para salaful ummah radhiyallahu ta'ala jami'an dalam setiap sisi kehidupan kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah dan akhlak kita, dan perilaku kita senantiasa bisa meneladani kepada mereka para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fiikum.